السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. أيها الإخوان والأخوات في الله rahimani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid As-Saff, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini 19 Jumadil Awal 1441 Hijriah atau 13 Januari 2020 Miladiyah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di masjid yang kita cintai untuk melakukan satu aktivitas atau amalan yang mudah-mudahan menjadi salah satu sebab Allah akan memudahkan jalan kita agar bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, di setiap malam Selasa pekan kedua, kita kembali melanjutkan kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh atau Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Imam Al-Barbahari. Beliau menulis kitab Syarhus Sunnah. Kitab yang beliau tulis adalah Syarhus Sunnah. Kitab yang sangat bermanfaat untuk kita pelajari, kita ilmui. Harapannya ketika kita mempelajari Syarhus Sunnah dari Al-Imam Al-Barbahari, walaupun memang Syarhus Sunnah ini ditulis oleh banyak ulama, di antara juga Al-Imam Al-Muzani dan para ulama lainnya. Nah, kita harapannya belajar Syarhus Sunnah adalah agar kita memiliki imunitas, antibodi terhadap munculnya berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam beragama, konsep yang tidak jelas. Dari mana kita mengambil cara beragama tersebut? Di akhir zaman kita melihat banyak orang yang cara beragamanya lebih mengedepankan akal atau ra'yu, yang diwakili oleh orang-orang yang mengikuti jejak dari kalangan Mu'tazilah, yang sekarang mereka terkenal dengan label jaringan Islam liberal, atau bahkan sekarang sudah berubah menjadi jaringan Islam Nusantara. Begitu pula konsep-konsep atau tata cara beragama yang lain, seperti yang lebih mengedepankan asy'ur, perasaan. Ini kita bisa melihat bagaimana kalangan orang-orang yang mengikuti ajaran tariqat lebih mengedepankan sisi asy'ur, perasaan. Ada juga yang lebih condong kepada meluapkan emosi, tapi tidak dibekali dengan ilmu. Ini juga muncul, jemaah. Lantas bagaimana seharusnya kita beragama? Maka insyaallah dengan mempelajari Syarhus Sunnah, kita akan memiliki panduan yang jelas, sekaligus juga kita memiliki imunitas atau antibodi untuk menghadapi berbagai macam syubhat, berbagai macam kebatilan, kesesatan, dan pada akhirnya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita terkait dengan cara atau metode di dalam menjalankan ajaran agama ini. Kita sekarang sudah sampai pada poin yang kedua, jemaah.
Di pertemuan-pertemuan sebelumnya muqaddimah sudah ana jelaskan, ya. Kemudian poin ke-1 juga sudah ana jelaskan. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Faminas sunnati, termasuk di antara wujud komitmen terhadap sunnah adalah luzumul jamaah. Ya, senantiasa berada di dalam jamaah. Faman raghiba 'anil jamaah wa faraqaha faqad khala'a ribqatal islami min 'unuqihi wa kana dhallan mudilla. Siapa saja yang justru berpaling, raghibaan itu berpaling atau benci, gitu ya. Tapi kalau raghiba fi itu mencintai, ya. Itu bahasa Arab kan bahasa yang sangat detail, ya. Sama-sama raghibah, akan tetapi jika kalimat penyertanya berbeda, maka maknanya berbeda. Raghiba fika, raghibtu fika. Aku mencintai dirimu. Itu yang kalau kita mau ucapkan kepada istri kita nih, raghibtu fiki. Misalnya, itu artinya aku mencintai dirimu. Tapi kalau kita katakan raghibtu anki, itu lagi bete, Pak, biasanya. Lagi benci. Aku benci kepada dirimu. Bedanya apa? An. Ya. Nah, perkataan Al-Imam Al-Barbahari di dalam matan, ya, Syarhus Sunnah yang kedua ini, faman raghiba 'anil jamaah, barang siapa yang membenci, berpaling dari jamaah, wa faraqaha, ya, dan berpisah darinya, ya, faqad khala'a ribqatal islami min 'unuqihi, sesungguhnya orang itu telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Jadi komitmen keislamannya itu, ya, dia lepaskan, jemaah. Wa kana dhallan mudilla. Otomatis orang ini akan mudah, ya, tersesat bahkan menyesatkan. Kalau seseorang sudah jatuh kepada kesesatan, biasanya berlanjut kepada level berikutnya, yaitu menyesatkan. Ya. Jadi seseorang sebelum menyesatkan biasanya sesat dulu, Pak. Ya, biasanya kan kalau udah sesat dia nggak mau sendiri, pasti dia cari itu. Ya, sebagaimana syaitan, karakter syaitan, ya, dia senantiasa mencari pengikut. Setelah dia dinyatakan tersesat, ya, maka kemudian saat dirinya mendapatkan label asyaitanur rajim atau asyaitanir rajim, ya, maka otomatis dia nggak rela kalau cuma dia yang termasuk orang-orang yang terlaknat atau makhluk yang terlaknat, makhluk Allah yang terlaknat, maka dia mencari pengikut. Begitu juga orang-orang yang telah tersesat, maka umumnya mereka akan menyesatkan, ya, manusia yang lain. Taib. Kita akan coba fahami, ya, setahap demi setahap apa yang dimaksud dengan jamaah. Ya, jamaah secara bahasa itu adalah sebuah perkumpulan, ya. Dan beliau katakan, dan di antara bentuk komitmen terhadap sunnah, sunnah di sini maksudnya bukan sunnah lewat tinjauan fikih, ya. Di pertemuan sebelumnya Anda sudah jelaskan, sunnah di sini secara umum adalah, ya, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang perkara keyakinan, akidah, ya, termasuk akidah berarti di dalamnya adalah tentang tauhid, ya. Termasuk juga perkara al-ahkam, itu syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikuti. Inilah yang dimaksud sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam perkataannya ini. Ya, di antara komitmen seseorang dengan sunnah, ya, adalah luzumul jamaah. Senantiasa dia mengikat dirinya dalam sebuah perkumpulan atau jamaah. Nah, di sini jamaah harus difahami, ya, secara bahasa memang dia maknanya adalah sebuah perkumpulan. Tapi apakah setiap perkumpulan yang dimaksudkan kita harus senantiasa mengikat diri di dalamnya atau berada di dalamnya? Ya, ternyata tidak, jemaah. Ya, itu baru secara bahasa, ya. Memang secara bahasa jamaah itu adalah sebuah perkumpulan. Tapi yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari agar kita senantiasa luzumul jamaah, ya, komitmen dengan perkumpulan ini adalah tidak mutlak kepada semua perkumpulan. Karena enggak sedikit perkumpulan-perkumpulan yang kita lihat justru mengajak kepada kebatilan. Ya. Kita melihat, ya, banyak sekali perkumpulan-perkumpulan, komunitas-komunitas, tapi ternyata menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka sebenarnya merupakan bagian juga dari kaum muslimin.
Ya, makanya di sini kita akan coba ya memahami secara detail sehingga kita akan bisa mengaplikasikan apa yang dibimbingkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, bagaimana seharusnya penerapan konsep komitmen dengan sunnah yang kaitannya dengan ya luzumul jamaah. Ya. Taib. Ada beberapa pengertian yang ingin ana sampaikan terkait dengan makna jamaah. Ya. Di antaranya yang ada di dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh guru kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz di halaman 37. Ya. Jamaah di sini adalah sebuah perkumpulan yang komitmen di atas al-haq, di atas kebenaran. Al-haq ini tidak lain adalah jika ya perkumpulan tersebut menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakannya. Dan tidak cukup hanya sebatas Al-Quran Sunnah. Ya. Tapi juga pemahaman yang dijadikan acuan untuk memahami Al-Quran Sunnah itu adalah berasal dari golongan para sahabat. Ya. Jadi disebut jamaah adalah ketika sekelompok manusia berkumpul bersatu di atas kebenaran al-haq. Mereka tidak mau berpecah belah, ya, di dalam urusan perkara agama, ya, dan bahkan berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang komitmen dengan al-haq, dengan kebenaran. Nah, ini di antara beberapa pengertian yang disampaikan oleh ya Ustaz Yazid di dalam kitabnya, ya beliau menukil dari di dalam kitab Mu'jamul Usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada pengertian al-jamaah yang lain. Ana kumpulkan dulu dari beberapa pengertian ya yang beliau sampaikan tentang makna jamaah. Adapun al-jamaah menurut ulama di kalangan ulama akidah, ya, istilah jamaah itu adalah penisbatan kepada generasi pertama umat ini. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya. Maksud al-jamaah di sini adalah generasi pertama dari umat ini tidak lain mereka adalah para sahabat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya, sebaik-baik umatku itu adalah yang ada pada generasi beliau, yaitu para sahabat. Kemudian generasi setelahnya tabi'in dan kemudian atba'ut tabi'in. Ya, serta ada kelanjutannya jemaah. Ya, dikatakan jamaah tidak hanya penisbatannya kepada sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak. Tapi juga kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka yang di setiap zaman Allah kirimkan, pasti ada. Walaupun nanti ya kalau kita pelajari dari hadis-hadis Nabi yang lain, jumlah atau komunitas mereka tidaklah banyak. Ya. Naam. Dasar tentang pengertian hal ini, ya, tentang makna jamaah yang seperti ini, penisbatan kepada generasi pertama. Penyandaran, ya, pengertian jamaah ini disandarkan kepada generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Itu ada di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-100. Ya. At-Taubah ayat 100. Surah yang ke-9, Bapak Ibu. Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Generasi terdahulu di kalangan muhajirin, dari kalangan muhajirin dan juga kaum ansar. Siapa mereka nih? Sahabat ya? Sahabat. Kita semua meyakini mereka sahabat. Walladzina taba'uhum biihsan. Nah, ini generasi setelahnya nih. Dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat, tabi'in, murid sahabat,
pasti ikut jejak sahabat ya? Pasti. Ya. Atba'ut tabi'in, muridnya tabi'in, pasti. Kemudian imam yang 4 berlanjut kepada ulama-ulama yang berikutnya, yang komitmen mengikuti ya generasi-generasi terbaik tersebut. Sampai kemudian pada generasi kita, jika kita komitmen mengikuti langkah-langkah mereka, kita termasuk dalam cakupan tersebut. Itulah jamaah yang seharusnya kita mencarinya dan kita berusaha untuk berada dalam komunitas tersebut. Ya. Kenapa acuannya para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka? Karena sahabat orang yang sudah Allah garansi cara beragama mereka pasti benar. Ya. Di kelanjutan ayat ini, apa buktinya Ustadz? Sehingga mereka adalah generasi yang digaransi, dijamin pasti benar. Ya, pasti benar di sini bukan berarti nggak pernah melakukan kesalahan. Mereka manusia biasa kayak kita. Tapi konsep atau cara beragamanya itu benar. Motivasi mereka menjalankan ajaran agama benar, dipuji Allah. Keikhlasannya, komitmennya, loyalitasnya. Makanya kemudian bukti mereka adalah generasi yang harus kita ikuti, yang menjadi rujukan kita, dan penisbatan kata jamaah pun disandarkan kepada mereka dan orang-orang mengikuti jejak langkah mereka, karena mereka ya diberikan satu gelar yang gelar ini tidak akan bisa disaingi oleh gelar-gelar akademik apapun jemaah. Apa gelarnya? Radhiyallahu anhum. Allah meridai mereka. Nah jemaah, ini gelar yang luar biasa jemaah. Allah kalau sudah ridho artinya Allah mengakui tentang mulianya kedudukan mereka. Ya, gelar ini jemaah yang seharusnya membuat kita silau, ya, pengen tuh ngikut jejak langkah mereka. Kalau gelar profesor, gelar doktor, aduh. Enggak, jangan jadikan sandaran tuh kalau ada seorang profesor atau dokter bicara, lihat dulu konten pembicaraannya. Timbanglah dengan Al-Quran Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Karena sekarang banyak, Anda enggak mengatakan semuanya ya. Ya, tapi paling tidak Allah sudah buktikan tuh orang-orang yang silau dengan gelar-gelar duniawi, Allah buktikan. Sekarang tuh untuk meraih gelar doktor, ya, kalau Anda bahasakan di banyak kajian, cukup dengan modal stres, Pak. Ya. Iya, paling enggak 2 orang nih yang kita lihat nih. Ya. Ada yang sampai menghalalkan zina untuk meraih gelar doktor tuh. Sekarang untuk meraih gelar doktor tuh cukup stres, Pak, stres. Gimana enggak stres, Pak? Begitu beraninya dia melawan hukum Allah yang sudah qat'i. Yang sudah begitu sarih, jelas, tegas. Ya. Yang ini disebut di kalangan para ulama usul hukmud daruri. Hukum yang secara pasti tegas, yang jikalau kita tanya nih orang awamnya, jangan tanya orang alimnya, tanya orang awam, zina apa mas hukumnya? Oh haram Ustaz tuh, awam ditanya begitu jawabnya. Ya. Tapi kemudian sampai berani dirubah. Syuf. Ini apa namanya kalau bukan stres? Yang dilawan siapa? Sang pencipta dirinya. Yang memberikan karunia otak sehingga dia mampu melanjutkan sekolah sampai jenjang S3. Yang beri dia kesempatan, diberikan punya harta sehingga untuk menyelesaikan jenjang S3 kan butuh harta itu. Siapa yang berikan? Tapi kemudian berani ya dia melawan sang pencipta. Allahu Akbar. Belum lagi yang paling anyar nih, predator ya. Itu juga lagi S3 juga kan? S3 juga jemaah. Allah musta'an, ya Allah. Kita emang nih nggak butuh orang-orang untuk bisa selamat di kehidupan akhirat. Kita nggak butuh gelar akademik, Pak. Ya, yang dibutuhkan adalah bagaimana ya kita nih nggak salah mencontoh siapa nih? Cara beragamanya siapa yang mereka tuh sudah pasti selamat. Nah inilah para sahabat nih kita ikuti. Ya, para sahabat Allah sudah garansi, Allah sudah jamin. Jawabannya dalam surah At-Taubah ayat 100. Kalau antum ditanya atau kita harus ya mengimani, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan orang-orang yang komitmen dengan sunnah dan tetap
luzumul jamaah, komitmen dengan komunitas yang ya mereka sangat-sangat setia menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya kita harus komitmen dengan itu. Masya Allah. Di dalam ayat ini jemaah rahimanillah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menggaransi mereka semua sahabat mulia di sisi Allah. Ya, jadi semua sahabat ini Allah bicara generasi terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Berarti semua komunitas yang disebut masuk kategori sahabat, mereka ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita punya peluang ya untuk masuk golongan yang berikutnya. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Apa kata Allah? Allah berikan keridhaan kepada mereka dan mereka pun pasti ridha kepada Allah. Dan tidak hanya mendapatkan keridhaan dari Allah, Allah berikan reward nyata untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Wa a'addalahum jannat. Allah siapkan untuk mereka surga. Allah cuma gambarin sedikit dalam ayat ini bagaimana nikmatnya surga, ya. Jannatin tajri tahtahal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya yaitu sungai-sungai. Ya. Sungai-sungai, tidak hanya sungai air, di situ ada sungai laban, susu, ada sungai apa lagi? Nabi ceritakan? Madu. Ada sungai apa lagi? Khamr. Ada jemaah. Ya. Jadi sungai-sungai, makanya Allah gunakan ya sighat bentuk jamak. Anhar itu jamak dari nahrun. Kalau nahrun sungainya cuma satu. Tapi Allah katakan dalam ayat ini al-anhar. Ya, yang maknanya sungai-sungai, sungai air yang mengalir, sungai yang airnya berupa susu, berupa madu, berupa khamr. Tapi ingat jemaah, ini kan alam akhirat ya. Tentu jangan giring pemahamannya kayak konsep saat kita di dunia. Ya Ustaz, gimana indahnya surga kalau gitu. Ana nggak doyan susu Ustaz. Tuh. Ini mahaminnya sama seperti di dunia sih, gitu ya. Ya. Sama di surga Rasul ceritakan ya, di antara buah yang Allah sediakan itu ada al-mauz. Apa al-mauz? Pisang. Ana nggak doyan pisang Ustaz. Gimana indahnya surga kalau cuma ya berisikan di antaranya ada buah pisang. Itu karena konsep pemahaman kita tuh yang salah. Ya mindset. Kita masih giring konsepnya yang Allah sebutkan, yang Nabi ceritakan tentang nikmat-nikmat surga sama seperti di dunia. Padahal itu hanya sisi penyebutan, hakikat berbeda. Makanya jangan juga fahami, pokoknya segala kenikmatan yang ada di surga itu sangat berbeda sekalipun sebutannya sama. Makanya surga itu namanya Darun Ni'am, tempat segala bentuk kenikmatan. Makanya termasuk kaum ibu juga jangan giring pemahaman surga nikmatnya itu kayak di dunia. Saat dia dapat informasi ketika suami istri kembali dipertemukan di surga, dua-duanya masuk surga gitu ya. Dua-duanya hamba Allah yang beriman. Akhirnya dipertemukan kembali di surga. Tapi suaminya nanti ya diberikan juga pendamping dari selain istrinya di dunia, yaitu para bidadari. Ini yang sering ya keliru cara pemahamannya ketika digiring ya kondisi itu kayak di dunia. Pasti ibu-ibu komplain. Anak nggak setuju kayak gini Ustaz. Di mana nikmatnya Ustaz? Nah tuh, ini karena memahaminya sama mirip saat di dunia. Mungkin dia berpikir gimana nggak cakar-cakaran nanti Ustaz gitu ya. Kalau masih ada jealous, masih ada cemburu, itu di dunia. Di surga udah dicabut sama Allah. Ya, jadi nggak ada lagi istilah piring pecah dan macam-macam, nggak ada jemaah. Ya, Darun Ni'am. Ya, makanya kalau orang tuh orientasinya untuk mendapatkan surga, luar biasa. Kalau udah mindset di otaknya, menghujam di hatinya, maka dia akan berani mengorbankan kenikmatan dunia yang sering banyak melenakan manusia. Kenapa? Dia selalu menatap kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang ada di surga. Ya, itu Bu ya. Jadi udah tercabut rasa cemburu Bu. Ya tercabut rasa cemburu. Kalau masih ada cemburu itu belum nikmat.
Itu masih di dunia. Sama kan, makin tinggi level keimanan seseorang, level surganya makin tinggi ya. Iya kan? Kita disuruh minta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah surga, yaitu surga Firdaus. Surga yang sangat dekat dengan arsy-Nya Allah. Atapnya itu adalah arsy-Nya Allah. Yang fobia tinggi, komen lagi, waduh Ustaz, aneh takut ketinggian Ustaz. Nah ini pemahaman yang keliru jemaah. Sama nih, konsep kayak gini juga harus kita benarkan, luruskan saat antum mempelajari tauhid asma was sifat. Tuh. Ya. Sama. Di saat Allah menyebutkan dirinya, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, lah jangan giring kemudian pemahaman yaitu semua kepada ya apa yang selama ini kita miliki atau makhluk miliki. Ya pasti beda. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi mereka nih satu generasi yang sudah digaransi oleh Allah kemuliaan mereka. Maka inilah yang menjadikan Al-Imam Al-Barbahari yang mengatakan orang-orang yang komitmen dengan sunnah, mereka akan senantiasa komitmen juga dengan jamaah, al-jamaah. Tapi jamaah di sini tidak hanya sebatas sebuah perkumpulan ya yang kita tanpa melihat bagaimana komitmen ya orang-orang yang ada di dalamnya terkait dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak setiap perkumpulan atau tidak setiap adanya komunitas itu dikatakan jamaah. Poinnya adalah komitmennya terhadap sunnah. Makanya ada perkataan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang beliau memaknai kata jamaah itu tidak mutlak harus berkumpul banyak manusia. Enggak, tapi poinnya komitmennya terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau katakan definisi jamaah adalah al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah ya mengikuti kebenaran tuh walaupun engkau bersendirian. Apalagi kita komunitas yang ya, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ini masuk ke komunitas yang bahasanya ya Rasul sebutkan dengan istilah al-ghuraba. Apa al-ghuraba? Orang yang asing. Orang asing banyak apa dikit? Sedikit cuma. Dikatakan asing ya karena dia sedikit. Di satu komunitas dia sedikit, makanya dikatakan asing. Ya. Tayyib. Mereka lah ini orang-orang yang memang Allah berikan pujian. Ya. Allah berikan pujian kepada mereka tentang komitmennya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kembali lagi ke tadi ya, masalah jamaah dulu deh. Jadi jamaah itu tidak mesti kita fahami harus terdiri dari sekumpulan banyak manusia, tidak. Tapi penekanannya lebih kepada apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud adalah komitmennya di dalam mengikuti kebenaran walaupun engkau bersendirian, itulah jamaah. Ya. Taib. Jadi ahlus sunnah wal jamaah, kan ada ungkapan ahlus sunnah wal jamaah. Apa pengertiannya? Yaitu orang-orang yang memiliki sifat dan juga karakter mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang menjadi lawan dari sunnah, yaitu bid'ah di dalam agama. Ya, jangan alergi jemaah. Itu memang istilah yang Rasul dan Allah sebutkan tentang kata bid'ah. Ya. Dengan kata lain, ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang ittiba', yang komitmen di dalam mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti asar itu jejak salaful ummah, yaitu para sahabat khususnya ya. Ya. Makanya mereka pun ya memiliki nama lain yang menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka,
Ya, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga memiliki nama-nama lain yang semua nama-nama itu ada sisi pendalilannya. Ya. Nama lain mereka adalah At-Taifatul Mansurah. Apa itu At-Taifatul Mansurah? Golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Itu istilah kayak gini nih bukan istilah yang baru. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan istilah At-Taifatul Mansurah. Yang mereka itu sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum 'ala dzalik." Senantiasa ada segolongan dari umatku yang mereka selalu menegakkan perintah Allah. Ini sudah janji Allah yang Nabi sampaikan. Senantiasa pasti akan ada segolongan dari umatku, ya, yang selalu menegakkan perintah Allah, tidak akan mencelakai mereka orang-orang yang tidak menolong mereka. Artinya mereka selalu dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah. Dan orang yang menyelisih mereka sampai datang perintah Allah dan mereka tetap di atas, ya, komitmennya tersebut. Jadi mereka selalu dalam pertolongan Allah. Makanya mereka disebut Taifatul Mansurah. Nama lain Ahlus Sunnah wal Jamaah juga adalah Al-Ghuraba. Rasulullah SAW bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Ya. Fatuba lil ghuraba. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Islam awalnya gharib, asing. Ya, Islam ketika Rasul sampaikan kepada para sahabat, kepada umat Islam di masa itu dianggap asing. Atau Rasul sampaikan kepada umat di masa itu, termasuk kepada yang belum beriman, itu terasa asing. Biasa berniaga, dagang dengan konsep riba. Islam datang mengharamkan riba. Asing nggak, betul kan? Ya asing kan. Biasa minum khamr. Mungkin kayak kita minum teh manis tiap hari kali ya. Nah, ternyata Islam datang mengharamkan khamr. Perzinahan biasa. Islam datang mengharamkan zina. Tuh. Ya. Seperti itu jemaah. Ya. Jadi Islam datang itu terasa asing bagi orang-orang yang pertama kali mendapatkannya atau menerima ajaran tersebut. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan nanti saat di akhir zaman, kitalah fasenya, itu akan kembali menjadi asing. Asing enggak? Ya. Masih banyak orang menganggap asing. Celana cingkrang asing. Bahkan label-label negatif disematkan ke mereka. Hati-hati, garis keras gitu ya. Apalagi kalau tambah jenggotnya juga lebat gitu ya. Waduh. Nah ini prasangka-prasangka buruk, label-label negatif dialamatkan tuh. Apa namanya kalau bukan dianggap asing? Ya. Sampai ana pernah tuh, ya Allah. Di satu masjid sampai diinterogasi, Pak. Ya, karena penampilannya ya cingkrang, jenggotnya memang lebat. Dan saat itu memang belum lama kejadian bom di Polresta Cirebon kalau nggak salah. Beberapa tahun yang lalu. Keluar statement dari tokoh nasional yang mengatakan ciri-ciri terorisme itu celana cingkrang, jenggotnya lebat, yang wanitanya ya hijabnya itu sampai memakai niqab, pakai cadar, kalau sholat safnya rapat, ajib. Ini sunnah semua, Pak. Dan ini terjadi, Pak. Ya, saat itu ada anak juga tuh, ya Allah benar diperiksa. Anak juga cingkrang, cuma qadarullah anak nggak jenggotan gitu ya. Jadi rada aman dikit itu ya. Jenggot anak cuma satu nih Pak. Nah saat itu iya ditanya tuh. Inilah gambarannya keterasingan umat Islam terhadap syariatnya sendiri. Bayangkan. Ya. Betapa piciknya kemudian segelintir orang yang saat dia melakukan aksi terorismenya mungkin berpenampilan ada yang kayak mirip kita itu ya, kemudian digeneralkan. Kita aja nggak berani mengatakan tuh
wanita-wanita yang gaya berpakaiannya mengikuti wanita-wanita nakal, kemudian kita katakan, ih pelacur. Boleh gak begitu? Nggak boleh kan? Ya boleh itu. Ya mungkin pakai celana di atas lutut, kemudian kita labeli, pelacur, karena pelacur begitu. Kan enggak. Nggak boleh Pak. Apalagi sama ini. Ini menyangkut pengamalan ajaran agama yang diyakini oleh seorang muslim. Ya, ini hati-hati Pak. Ini terjadi Pak. Asing Pak. Ya, ngerapetin shaf di sebagian masjid asing nggak? Asing. Ya Allah. Ya, saat merapatkan shaf, kita pertemukan tumit dengan tumit atau bahu dengan bahu, dia menghindar gitu ya. Ya, dideketin lagi menghindar. Ini kalau udah begini jangan diuber terus Pak. Kadang nguber terus kaki, ya Allah. Akhirnya injek-injekan nih Pak. Masjid lega-lega cari kaki mulu. Nah begitu Pak. Ya Allah, Anda alami nih Pak. Karena saat itu jadi imam ya. Sampai rakaat kedua masih ribut tuh Pak. Qadarullah di tempat Anda juga sama seperti di sini ada CCTV. Anda lihat, Anda kenal. Anda panggil tadi. Kenapa sampai kayak gitu? Ya kan rapatnya shaf di dalam sholat jamaah itu kesempurnaan ya sholat kita Ustadz. Iya. Tapi kalau orang itu memang mau diajak untuk merapatkan. Tadi gimana? Ya dia memang tolak terus sampai dia maki-maki saya. Ya saya jawab. Justru itulah mudaratnya. 2 rakaat tuh mungkin kita semua susah untuk khusyuk. Kenapa? Keganggu dengan apa yang terjadi antara antum dengan tuh orang. Ajib. Jangan. Ya sudah. Hindari mudarat yang lebih besar. Kalau dihadapkan pada adanya maslahat. Merapatkan shaf kan untuk meraih maslahat kan? Untuk meraih kesempurnaan salat berjamaah. Di sisi lain, muncul mudarat yang lebih besar. Ribut-ribut dalam salat itu mudarat ya? Mudarat. Kalau dihadapkan pada kondisi seperti ini, maka ya ambil untuk menghindari mudarat. Gitu. Ini biasanya memang yang baru awal-awal kenal Pak. Baru ngaji nih Pak. Ya. Semangatnya baru berkobar tanpa ya keilmuan yang kokoh. Nah, ya. Nah, jadi nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang terasing Pak. Dan makna al-ghuraba adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As ketika satu hari Rasulullah SAW menerangkan tentang makna al-ghuraba. Jadi Rasul sampai merincikan apa sih al-ghuraba? Siapa nih orang-orang yang terasing nih? Ya, yang di akhir zaman ya, dia benar-benar sedikit komunitasnya. Nabi katakan unasun salihuna fi unasin su'in katsir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Orang-orang yang saleh, yang komitmen dengan sunnah, ya, di tengah banyaknya orang-orang yang keadaannya buruk cara beragamanya. Tuh. Mungkin yang lebih dikedepankan adalah ya sisi ajaran nenek moyang, sisi akalnya, sisi perasaannya dibandingkan dalil. Makanya ghuraba di sini adalah orang-orang komunitas, orang-orang saleh yang komitmen dengan sunnah, yang mereka berada di tengah banyaknya orang-orang yang buruk ya keislamannya, ya, sehingga orang-orang yang mendurhakai mereka ini, orang-orang yang buruk keadaan agamanya ini, ya keberagamaannya ini, mereka mendurhakai komunitas yang sedikit ini. Mereka lebih banyak mendurhakai mereka. Atau makna lain dari al-ghuraba, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang komitmen senantiasa memperbaiki, ngebimbing umat, membimbing manusia di saat rusaknya kebanyakan manusia. Di saat orang nggak kenal sunnah, maka kita bimbing orang ke arah ya mengenal sunnah dan mampu mengamalkannya. Itulah orang-orang yang mudah-mudahan termasuk kategori al-ghuraba. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggalku, sesudah dirusak oleh manusia. Sunnah Nabi kan udah banyak dirusak ya. Orang udah banyak nggak kenal tentang sunnah dibandingkan yang nggak sunnah. Yang sunnah dianggap sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh, ya, sesuatu yang baru, ya. Sedangkan yang nggak sunnah dianggap
sunnah. Udah isya belum nih? Sudah? Belum ya? Naam, sedikit lagi. Naam. Azan 2 kali waktu subuh sunnah enggak? Sunnah enggak? Sunnah itu syariat, jemaah. Makanya Nabi saat subuh tuh punya 2 muadzin. Bilal saat fajar kadzib muncul kurang lebih sekitar 1 jam sebelum subuh, kurang lebih ya. Nah nanti yang pada saat subuhnya itu Abdullah ibn Ummi Maktum. Tapi kira-kira banyakan mana? Ya, yang pakai azan 2 kali atau yang konsep lain? Konsep lain kan? Konsep lain. Padahal ada solusinya. Saat kita munculkan konsep yang lain selain azan, apa dalilnya? Ini kan dalam rangka untuk membangunkan manusia, padahal ada konsepnya. Ya. Jadi orang-orang yang kembali memperbaiki sunnah, artinya menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW sepeninggalku, sesudah dirusak oleh kebanyakan manusia, mereka adalah al-ghuraba. Ya. Di saat orang memang merasa asing tuh, ya, dengan penampilan-penampilan zahir yang kita munculkan, walaupun tentu nggak cukup ya hanya sebatas penampilan zahir, celana di atas mata kaki, jenggot yang lebat, wanitanya berhijab dengan hijab yang syar'i dan seterusnya, nggak cukup. Ya, nanti komitmen kita terhadap sunnah juga teraplikasikan dalam wujud amal kebaikan. Ya, yang sebagaimana dilakukan oleh generasi para sahabat. Ini poinnya gimana kita nih dibimbing oleh Al-Imam Al-Barbahari, komitmen untuk mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Itu cuma. Ya. Nah, kita akan dibimbing nanti. Bagaimana konsep sahabat itu dalam beragama, gimana sih? Sehingga sampai-sampai Allah garansi mereka, semua sahabat dijamin surga. Lah kan kita kalau mau mencari contoh tauladan, pastilah kita nggak ingin mengambil atau menjadikan contoh tauladan yang setengah-setengah. Pasti kita inginkan yang terbaik. Makanya nggak ada jalan lain kecuali kita mengikuti jejak langkah para sahabat. Ya, naam. Makanya di poin ketiga dikatakan wal asasul ladzi tubna alaihi al jamaah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahum ajma'in. Dan asas, pondasi yang dibangun di atasnya yang disebut dengan istilah jamaah itu adalah ya mereka-mereka yang termasuk kategori sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi komitmen kita di dalam jamaah adalah ketika perkumpulan tersebut ya memang berisikan orang-orang yang komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu telah dicontohkan oleh generasi terbaik yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut setelah salat isya atau kumandang azan? Isya dulu, salat isya dulu. Baik, setelah melaksanakan salat isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan perkataan dari Al-Imam Al-Barbahari di poin yang ketiga di halaman 8, wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah. Adapun pokok atau dasar pondasi yang melandasi sebutan jamaah ini adalah para sahabat. Wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah tidak lain para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa rahimahum ajma'in, ya, yang semoga Allah merahmati para sahabat. Wahum ahlus sunnah wal jamaah. Dan penyandaran ahlus sunnah wal jamaah pun ya pertama kali disandarkan kepada mereka. Ya, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karenanya, faman lam ya'khudh anhum, barang siapa yang tidak mau mengambil sumber agama dari para sahabat, faqad dhalla wa batada'a, maka sungguh orang itu akan jatuh kepada kesesatan. Mereka akan tersesat. Ya, karena konsep atau cara beragama yang sudah pasti
manusia berada di dalam jalan yang benar itu adalah saat mengikuti konsepnya atau manhajnya dari para sahabat. Inilah yang kemudian muncul istilah manhaj, metode atau cara beragama. Itu yang disebut manhaj. Makanya di antara samrah atau buah manfaat dari mempelajari Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari, yaitu kita akan dibimbing untuk bisa menerapkan bagaimana cara beragama yang benar. Itulah yang kemudian muncul istilah manhaj. Itu yang disebut manhaj, cara atau metode di dalam beragama. Jadi manhaj para sahabat tuh jika datang dalil dari Al-Qur'an, sesuatu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita kenal dengan hadis, maka tentu enggak boleh dibantah dengan perkataan siapapun. Itulah yang dimaksud dengan konsep beragama. Jadi manhaj berbeda dengan madhab. Manhaj itu metode atau cara beragama, di mana cara beragama yang kita jadikan sebagai dasar untuk menjalankan agama ini adalah cara yang sudah ditempuh oleh generasi para sahabat, yang dimana Imam Al-Barbahari mengarahkan kita untuk mengikuti jejak langkah para sahabat yang dengan istilah luzumul jamaah, yaitu yang disebut metode. Adapun madhab itu adalah sebuah pilihan terhadap pandangan fikih, terhadap satu permasalahan fikih jemaah, yang kita mengacu kepada sebagian ulama gitu. Jadi lebih istilahnya lebih sempit kalau madhab itu. Madhab itu lebih mengacu kepada masalah-masalah fikih. Adapun manhaj itu luas secara keseluruhan. Cara atau metode beragama. Bagaimana sih cara beragamanya para sahabat saat meyakini perkara-perkara yang masuk ranah akidah, keyakinan? Oh, ternyata sahabat itu cara beragamanya ketika dihadapkan pada informasi yang Allah atau Rasul sampaikan yang menyangkut masalah akidah atau tauhid, mereka tidak suka itu mempertanyakan sesuatu bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy dan sebagainya. Itu muncul orang sekarang tuh yang seperti itu. Maka kita enggak seperti itu. Begitu juga di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Sahabat gimana sih saat Nabi katakan ma asfala minal izar, ma asfala minal izar, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Sesuatu yang sampai menutupi kedua mata kaki dari pakaian kita, maka diancam dengan neraka. Bagaimana sih respon sahabat tuh ketika dapat informasi dari Nabi seperti itu? Apa di antara mereka mengatakan, kan kita enggak sombong ya Rasulullah, gitu ya. Kan selama tidak sombong. Enggak. Maka mereka segera itu menjadikan pakaiannya tidak sampai menutupi kedua kakinya. Makanya begitu perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam satu riwayat Rasul sempat mengejar seorang sahabat yang saat itu pakaian menutupi kedua mata kakinya. Ketika sampai di hadapannya, maka Rasul berpesan, irfa' izarak. Angkat, naikkan pakaianmu. Jangan menutupi mata kakimu. Seperti itu. Jadi dari dulu memang sahabat itu begitu. Ketika mendapatkan informasi konsep berpakaian, mereka tidak menutupi mata kaki. Nah, makanya kita pun seperti itu. Kita pun berusaha untuk melakukan yang sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Dalam perkara akidah, itu menyangkut keyakinan, bagaimana konsep sahabat menjalankan atau menanamkan keyakinan yang mereka dapatkan yang disampaikan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hukum-hukum Allah, terkait dengan akhlak termasuk. Jadi manhaj itu meliputi segala aspek keagamaan. Kan aspek keagamaan tidak hanya masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, tapi juga menyentuh masalah akhlak dan sebagainya, luas. Makanya bagaimana konsep sahabat saat menjalankan keislamannya, itulah yang kita jadikan sebagai acuan. Makanya Al-Imam Al-Barbahari katakan, faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'a. Barang siapa yang tidak mau mengambil
sumber agama dari para sahabat, mengikuti jejak langkah mereka di dalam tata cara ya menjalankan agama ini, maka sungguh mereka akan tersesat. Mereka telah tersesat. Dan wabtada'a, melakukan perkara-perkara baru yang disebut dalam istilah syariat yaitu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara bid'ah, perkara-perkara baru yang diada-adakan ya di dalam perkara agama yang dimana tujuannya mirip dengan syariat. Jadi jangan memahami istilah bid'ah ini ya sebatas sesuatu yang baru, gitu ya. Karena ini akan membuat rancu pemahaman seseorang. Ya, nanti ujung-ujungnya ya kalau segala sesuatu yang enggak ada di zaman Nabi itu enggak boleh, ya, berarti naik haji atau umrohnya udah naik onta nanti. Ya, sampai Ancol berenang gitu ya. Terus ketemu laut berenang. Enggak gitu ya. Yang dimaksudkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, ketika seseorang tidak mau mengikuti konsep cara beragamanya para sahabat, maka dia pasti akan tersesat dan pasti akan jatuh kepada perbuatan-perbuatan bid'ah. Bid'ah di sini adalah tidak setiap segala sesuatu, hanya sebatas perkara agama. Ya. Hanya sebatas perkara-perkara agama atau perkara-perkara ibadah saja. Kalau perkara-perkara di luar agama, maka kembali kepada konsep antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara ya dunia kalian, tuh begitu. Tapi kalau udah perkara agama, kembalilah. Sebagaimana ketika syariat ini pertama kali disampaikan ya oleh Allah kepada Rasulnya, diterima oleh Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Nah seperti itu, dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Jadi jangan membuat sesuatu perkara-perkara yang baru di dalam agama. Dalam agama jemaah. Bukan segala perkara. Ya. Karena kalau segala perkara ya berat jemaah. Banyak sekali sesuatu yang memang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang kita ya alami. Di zaman Nabi ada sayur asam enggak? Enggak ada narasa. Oh berarti bid'ah nih ya. Enggak, itu bukan perkara agama, bukan ranah bahasan kita. Ya. Tapi ini perkara agama, apalagi udah menyentuh perkara-perkara ibadah. Perkara agama kan ini tidak hanya menyentuh perkara ibadah saja kan, menyangkut akidah. Tuh. Ya. Kan muncul pemahaman-pemahaman baru di dalam perkara akidah yang menganggap Allah itu baru mengetahui tentang perbuatan manusia setelah manusia melakukannya. Tuh. Padahal tidak pernah dikenal di kalangan para sahabat meyakini ilmu Allah tuh yang seperti itu, tidak. Para sahabat mengimani Allah mengetahui ya segala sesuatu tentang perbuatan Allah. Allah mengetahui tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, apakah perbuatan itu sudah dilakukan atau bahkan belum dilakukan, Allah sudah tahu. Itu pemahaman para sahabat. Gitu cuma. Kemudian wadhalalatu wa ahluha finnar. Dan setiap kesesatan dan juga pelaku kesesatan itu diancam masuk ke dalam neraka. Wa qala Umar ibn al-Khattab, berkata sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, la uzra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda. Ya. Enggak ada uzur tuh, enggak ada alasan bagi seseorang yang melakukan sebuah kesesatan karena dia menyangka itu adalah sebuah petunjuk. Ya, wala fi huda tarakahu hasibahu dhalalatan. Atau dia meninggalkan petunjuk karena menyangka bahwasanya hal itu adalah sesat. Enggak ada uzur zaman sekarang tuh. Kemudian ya kata sahabat Umar begitu tegas banget nih. Ya, yang sunnah dianggap sebagai sebuah pelanggaran, dianggap bid'ah, yang bid'ah justru dianggap sebagai ya sunnah. Kenapa? Karena beliau katakan ya faqad buyyinatil umuru wa sabatatil hujjatu wa inqata'al uzru. Beliau katakan karena perkara-perkara agama itu telah dijelaskan, telah sempurna. Dalam surah Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Islam itu sudah sempurna, jemaah. Semua syariatnya sudah Rasulullah SAW sampaikan, enggak ada yang sisa. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih Rasul katakan, "Ya ma baqiya syai'un
yuqarribu ilal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun ya segala perkara yang bisa mendekatkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga atau menjauhkan kita dari nerakanya Allah, melainkan semua telah dijelaskan. Kan gitu ya. Makanya Umar katakan enggak ada uzur. Ya, ini menunjukkan seseorang meninggalkan kewajiban ya yang Allah dan Rasul tetapkan, yaitu menuntut ilmu. Makanya dia akhirnya enggak tahu. Ya, makanya pentingnya menuntut ilmu dan dia merupakan satu kewajiban agama. Ya, karena jangan sampai kita jadikan alasan karena ya pada akhirnya nanti ada kesimpang siuran, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Dan ketika sunnah sudah ditinggalkan, maka yang muncul adalah kebid'ahan. Ya, orang lebih mengenal membaca Yasin di malam Jumat dibandingkan Al-Kahfi. Dengan sebab apa? Karena turun temurun hal itu yang diajarkan. Makanya sunnahnya pun akhirnya terlupakan. Ya, makanya bahayanya seperti itu jemaah. Bahayanya seperti itu. Baik. Wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amr ad-din kullih. وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ فَعَلَى النَّاسِ الْإِتِّبَاعِ. Ya, nah, yang demikian dikarenakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, disebabkan karena sunnah dan juga wal Jamaah telah menjelaskan semua perkara agama dan telah jelas bagi semua manusia. Maka wajib bagi manusia untuk mengikuti as-sunnah dan al-jamaah. As-sunnah di sini dinisbatkan kepada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Al-jamaah penisbatan sesuatu yang bersumber dari para sahabat. Ya, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah orang-orang yang komitmen dengan apa yang dibawa oleh Rasulnya dan para sahabat. Gitu cuma. Ya. Kenapa sih sahabat? Selain ayat surah At-Taubah ayat ke-100, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan melalui jalan sahabat Abdullah ibn Mas'ud tentang keutamaan sahabat, Rasulullah SAW memuji mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allaha nazara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah memperhatikan hati semua hambanya, kata Allah. Ya, maaf. Nabi SAW mengatakan Allah sesungguhnya memperhatikan hati semua hambanya. Ini hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Ya, dan sanad hadis ini ditakhrij oleh Syekh Ahmad Syakir dengan sanad yang sahih. Allah perhatikan semua hati hambanya dan dia mendapati hati Rasulullah Muhammad adalah hati yang terbaik. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu birisalatihi. Maka Allah kemudian memilih ya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalah Allah. Kemudian, nah ini poin untuk sahabat. Bagaimana pujian yang Rasul berikan kepada sahabat. Kemudian Allah nazara fi qulubil ibad, melihat lagi kepada hati-hati semua manusia ba'da qalbi Muhammad. Setelah Allah melihat hatinya Rasulullah Muhammad, maka ternyata Rasul katakan fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Allah mendapati hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati hambanya setelah Rasulullah Muhammad. Makanya kemudian apa Nabi katakan? Allah pun memilih mereka, memilih sahabat, faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Allah pun menjadikan para sahabat sebagai wuzara' nabiyhi, sebagai pendukung atau penolong setia nabinya. Ya. Jadi setiap nabi dan rasul itu punya pengikut setia. Nabi Isa pengikut setianya disebut apa? Hawariyun. Tuh. Ya. Mereka ada pengikut setianya juga tuh yang disebut dengan hawariyun. Sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam juga mengikuti pengikut setia. Paling tidak ada sekitar 70 pengikut setia dari kalangan ya hamba-hamba pilihan Allah ya di kalangan umat Nabi Musa alaihissalam.
Tapi ternyata kesetiaan mereka, kebeningan hati pengikut setia nabi-nabi selain Nabi Muhammad, yaitu pengikut setianya Nabi Musa, pengikut setianya Nabi Isa, tidak sehebat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Allah abadikan, ini perkataan dari pengikut setianya Nabi Isa. Ya. Pengikut setianya Nabi Isa, mereka minta sesuatu yang dianggap sebagai sebuah olok-olok. Ya, apa yang mereka katakan? Hawariyun berkata, ya, mereka minta diturunkan hidangan langsung dari langit. Tuh. Ya. Jadi mereka minta hal-hal yang seperti ini, yang aneh-aneh. Sehingga kemudian ya diingatkan agar mereka bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Nabi Musa pengikutnya sama nih. Khususnya yang termasuk 70 orang terbaik di kalangan Bani Israel. Dibayangin jemaah. Ini umat terbaiknya. Mereka ya ketika Nabi Musa alaihissalam menyeru mereka untuk ikut berperang bersama Nabi Musa, apa mereka katakan? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Udah kamu aja, ente aja Musa pergi bersama Rabbmu. Tuh. Berperanglah kamu berdua tuh bersama Rabbmu. Biarkan kami tetap menanti di sini saja. Ya Allah. Lihat jemaah. Bagaimana dengan keadaan sahabat Nabi? Saat ada seruan jihad, mereka berangkat semua jemaah. Mereka pertaruhkan apa yang mereka miliki. Makanya mereka generasi yang gak akan mungkin kita salah atau tersesat jika kita mengikuti jejak langkah mereka di dalam beragama. Ya, karena mereka begitu spesial jemaah. Ini pilihan Allah. Tidak berlaku ya pada diri sahabat-sahabat yang mendampingi Nabi selain Nabi Muhammad. Bayangkan, disuruh perang mereka katakan apa? Udah ente aja berdua perang sama Allah, kita nunggu di sini. Tuh, ya Allah. Allah abadikan dalam surah Al-Maidah ayat 24. Dan ketika itu mereka juga berkata dalam surah Al-Baqarah 55. Saat diperintahkan untuk beriman kepada Allah, taat kepada Allah, apa mereka katakan? Mereka mau beriman ya kecuali setelah mereka bisa melihat Allah dengan nyata. Makanya mereka mengancam lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepada Allah sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Tuh. Ini kelancangan kan? Ya, ini sebuah kelancangan jemaah. Tapi tidak dengan diri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang hatinya begitu bening sampai-sampai ya tadi sebagaimana hadis yang dikeluarkan melalui jalan sahabat Abdullah ibn Mas'ud ya, Allah memilih mereka, menjadikan mereka faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Allah jadikan para sahabat itu sebagai penolong nabinya. Yuqatiluna ala dinihi. Mereka ikut berperang di atas agamanya Rasulullah SAW. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Ya. Oleh karenanya apa yang dipandang baik oleh para sahabat maka itu pasti baik di sisi Allah. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan apa yang dipandang buruk oleh para sahabat maka sesungguhnya itu buruk di sisi Allah. Makanya kita ikut jejak mereka. Kecuali nanti memang ada hukum-hukum yang sifatnya parsial. Kita mengikuti jejak para sahabat jika sifatnya adalah kesepakatan atau perbuatan mayoritas para sahabat. Karena ada nanti kita dihadapkan pada khilaf di kalangan para sahabat. Ya. Maka dalam hal ini yang kita ambil pijakannya adalah bukan pendapat dari minoritas sahabat, tapi mayoritas sahabat. Contoh, Abdullah ibn Umar, siapa yang meragukan komitmen beliau mengikuti sunnah? Luar biasa. Beliau kalau melihat Rasulullah tuh kalau habis buang hajat di satu gang gitu ya, maka beliau nanti ikut itu. Buang hajatnya sampai telapak kakinya beliau pijak tuh. Ini luar biasa jemaah. Bekas-bekas pijakan telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berjalan itu diikutin tuh sama Abdullah ibn Umar. Tapi pernah, kan beliau manusia biasa juga ya. Beliau manusia juga kalangan sahabat, bisa jatuh kepada kesalahan. Ketika beliau berfatwa, berijtihad tentang masalah berwudu dengan menggunakan air laut.
Ternyata beliau katakan, ya, aku jauh lebih senang, ya, artinya lebih memilih untuk bertayamum dibandingkan berwudu menggunakan air laut. Ini pendapatnya siapa? Abdullah ibn Umar. Tapi mayoritas sahabat air laut, ya, mereka jadikan sebagai sarana untuk berwudu. Kenapa? Mereka faham. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, ya, satu riwayat yang sahih yang ketika, ya, Nabi katakan air laut itu huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Airnya suci, mensucikan. Bahkan bangkainya pun halal untuk dimakan. Ya. Kenapa sampai terjadi perbedaan seperti ini? Boleh jadi sahabat Abdullah ibn Umar saat itu belum sampai kepadanya hadis tersebut. Mungkin nggak? Mungkin. Makanya kembali ngebayanginnya jangan seperti zaman sekarang yang cuma dengan sentuhan satu jari tulis atau ketik keywordnya, tanya simbah Google, seret dapat semua periwayatan hadis dari kitab-kitab karya para ulama. Itu sekarang, zaman dulu susah jemaah. Ya, seorang sahabat berangkat menuju Mesir dari Madinah butuh waktu perjalanan 1 bulan untuk mengambil satu periwayatan hadis. Makanya sangat mungkin Abdullah ibn Umar, kenapa beliau ijtihadnya lebih baik aku bertayamum dibandingkan wudu menggunakan air laut. Sangat mungkin karena saat itu beliau belum sampai padanya hadis yang tadi yang sudah diketahui oleh banyak sahabat. Nah, kalau dihadapkan pada pendapat yang seperti ini, maka kita nggak ambil pendapat seorang sahabat. Yang kita ambil adalah pendapat mayoritas sahabat. Ya, baik jemaah. Jadi inilah konsep atau metode atau cara di dalam menjalankan agama ini, ya, yang dipesankan oleh Al-Imam Al-Barbahari, ya, yang beliau kalau kita kerucutkan, ya, berpesan agar kita senantiasa komitmen dengan luzumul jamaah. Komitmen, ya, berada di atas, ya, jamaah. Jamaah di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, nah. Jika ada yang mau ditanya silakan jemaah. Ada memang kitab khusus yang ngebahas tentang keutamaan sahabat banyak sekali. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misr. Ada juga kitab yang juga cukup bagus berjudul Hikbah Minat Tarikh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Uthman Al-Khamis dan sudah juga diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia dengan judul Inilah Faktanya. Itu juga bisa jadi rujukan bapak-bapak tuh yang ingin mengetahui tentang sirah para sahabat. Ya, sehingga kita akan semakin, ya, meyakini keutamaan mereka sehingga tidak ragu lagi untuk, ya, mengikuti jejak langkah mereka di dalam menjalankan ajaran agama ini. Maka insyaallah kita akan selamat. Taib insyaallah. Ada yang mau ditanya? Silakan jemaah sebelum ana tutup. Fadhal. Fadhal ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai sahabat Ustadz. Jadi beberapa orang memandang buruk sahabat karena pertikaian di antara para sahabat seperti perang Jamal sama Muawiyah dan Ali. Nah, itu bagaimana kita bisa memandang baik sahabat di perpecahan? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya. Di sini juga menjadi satu pembahasan yang dikaji di bab akidah, ya, bagaimana mensikapi perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, khususnya peristiwa terjadinya perang Jamal, perang Siffin dan seterusnya. Nah, inilah di antara hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya sahabat itu tidak maksum sebagaimana para nabi. Mereka sangat mungkin jatuh kepada kesalahan. Tapi ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza hakamal hakimu." Ya, jika seorang hakim atau seorang ulama dia berijtihad untuk menentukan satu permasalahan, dia mengerahkan segala kemampuan dari ilmu yang Allah titipkan kepada dirinya, enggak asal-asalan intinya. Ya. Ternyata hasil ijtihadnya salah. Falahu ajr. Baginya 1 pahala. Ya.
Dan jika hasil ijtihadnya benar, maka ya dia akan mendapatkan dua pahala. Terkait dengan perselisihan yang pernah terjadi yang kita baca di dalam kitab-kitab sejarah, dan ini harus hati-hati ya. Kalau salah rujukan, kita pasti digiring nanti untuk memiliki pemahaman, sahabat tuh haus kekuasaan, tuh pasti begitu. Ya. Ini distorsi sejarah jemaah. Sebenarnya saat sebelum berkecamuknya peperangan Jamal ya dan juga peperangan Siffin dan lain sebagainya, itu keadaan perselisihan di kalangan para sahabat, khususnya misalnya sahabat Ali dengan Muawiyah, itu udah kondusif jemaah. Udah kondusif. Sudah kondusif. Sudah ditempuh jalan damai, tapi disinilah ya munculnya pihak ketiga yang memperkeruh suasana, ya, yang mengambil kesempatan untuk kembali, ya, menjadikan pertikaian itu kembali tersulut. Jadi ini fitnah sebenarnya jemaah, ujian yang dialami para sahabat di saat itu. Ya dikondisikan, ya munculnya tokoh-tokoh seperti ya Abdullah ibn Saba, ya, ini tokoh Yahudi yang masuk ke tubuh umat Islam, yang dia menghembuskan fitnah-fitnah di tubuh kaum muslimin sehingga terjadinya perselisihan, sehingga terjadi pertumpahan darah antar sama para sahabat. Ya, itu yang di luar kuasa mereka sebagai seorang manusia biasa. Ya, apalagi ketika dua kelompok manusia dalam jumlah besar itu sudah berkumpul, maka potensi konfliknya besar gak? Besar. Walaupun saat itu ya sudah mulai reda, tapi mereka masuk tuh. Menghembuskan. Contohnya seperti kenapa tuh orang-orang yang dari Mesir berangkat kurang lebih sekitar 2.000, sebagian riwayat mengatakan 6.000, yang ketika mereka menuntut kepada Khalifah Utsman, ya, kenapa Utsman lebih condong kepada keluarganya untuk dijadikan sebagai pejabat, gitu kan? Nah, istilah sekarang apa? Nepotisme, gitu kan? Utsman jelaskan, bahkan nggak sedikit tuh di antara pejabat-pejabat di kalangan keluarga yang sudah dia pecat. Ya karena memang hal itu tidak terlarang selama memang mereka adalah orang-orang yang memiliki kompetensi. Ya, baik. Nah kemudian tidak semuanya itu merupakan pilihan dari sahabat Utsman. Di antaranya termasuk Muawiyah laula akhta. Itu memang sudah melanjutkan keputusan dari Khalifah Umar ibn al-Khattab dan seterusnya. Jadi intinya sebenarnya orang-orang yang berdemonstrasi, demonstrasi muncul saat itu tuh. Ya. Di zaman Utsman ibn Affan itu sebenarnya sudah reda, mereka sudah bisa faham. Ya. Mereka sudah bisa memahami kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman. Tapi di tengah perjalanan ketika mereka kembali ke Mesir, muncul nih pihak-pihak ketiga yang memperkeruh suasana. Dia membuat surat palsu atas nama Khalifah Utsman yang memerintahkan kepada gubernur-gubernur yang ada di kota-kota tersebut, di antaranya gubernur Mesir, ya, di mana tertulis dalam surat fitnahan tersebut, tuduhan tersebut, ya, dituliskan jika orang-orang yang sebelumnya mereka ya datang menemui diriku ke Madinah dan sekarang akan segera berangkat menuju kampung halamannya di Mesir, saat mereka tiba maka hukumlah mereka dengan cara digantung, ya intinya dieksekusi. Saat mereka tahu tuh, ya kan ketangkep. Jadi mereka nih penyusupnya ini memang sengaja masuk di dalam rombongan tersebut. Ya, penyusupnya tuh masuk dan dia membuat gerak-gerik yang mencurigakan sehingga komunitas orang-orang Mesir itu curiga dan menangkap dirinya, dan ternyata terdapat surat atas nama Khalifah Utsman yang memerintahkan kepada gubernur, ya, tempat mereka berasal untuk membunuh mereka sebagai bentuk hukuman, ya, atas ya pembangkangan mereka dianggap tuh. Padahal Utsman kirim enggak? Enggak. Itulah yang terjadi jemaah. Adanya perang Jamal, perang Siffin, pihak-pihak ketiga. Dan memang ketika berkumpul manusia dalam jumlah yang banyak, potensi konflik itu besar gak? Besar. Jangankan untuk hal yang satu sama lain saling berselisih. Ibadah haji, ini lagi ibadah aja nih. Itu kan kumpulan manusia banyak. Potensi terjadinya orang yang meninggal besar gak? Besar. Apalagi itu cuma. Ya. Nah, jadi intinya sikap kita gimana Ustaz?
kita tetap muliakan mereka, ya. Di sisi lain, ya kita menyadari itulah sisi keterbatasan manusia biasa yang boleh jadi, ya mereka bisa salah. Dan dalam hal perkara terjadinya perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya, ya. Selain karena pihak ketiga, para ulama juga menganalisa di antara dua ijtihad yang menjadi akar permasalahan antara Khalifah Ali dengan Muawiyah misalnya. Para ulama katakan ijtihadnya sahabat Ali itu lebih benar. Ya. Cuma tadi kembalinya adalah tetap saja Muawiyah walaupun ijtihadnya dianggap oleh banyak ulama dia kurang tepat, dia tetap mendapatkan suatu pahala. Nah, sikap kita ya jangan terlalu memperkeruh atau istilahnya membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang seakan-akan pada akhirnya memojokkan para sahabat, bahkan sampai membuat statement-statement, ya kalimat-kalimat yang tidak pantas dialamatkan kepada mereka, yang sebagaimana kita baca mereka haus kekuasaan, ya mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu tidak. Mereka tetap manusia biasa yang jatuh pada kesalahan sangat mungkin, tapi kemudian Allah katakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak yang mereka lakukan semoga akan menutup kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada mereka. Katakanlah Muawiyah memang ijtihadnya keliru, tapi di masa Muawiyah apakah ya kaum muslimin tidak merasakan manfaat? Merasakan manfaat. Daerah kekuasaan kaum muslimin semakin meluas. Dakwah Islam pun semakin meluas. Itu kan kebaikan. Dan semoga hal itu yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di kalangan para sahabat. Kita tidak memperpanjang tentang konflik mereka. Walaupun kita tetap mengakui adanya yang pernah terjadi dalam sejarah. Ya, dalam catatan sejarah mereka pernah berselisih. Ya, taib. Jadi hikmahnya memang hindari deh kerumunan massa gitu loh. Makanya sahabat Ali katakan kalau dua kubu sudah berkumpul yang satu sama yang saling berselisih, maka tidak ada pihak manapun yang mampu meredamnya. Ya, walaupun di situ ada ibunda Aisyah. Ada ibunda Aisyah kan? Ada. Udah enggak berpengaruh semua. Ya, taib. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat ya karena sudah cukup malam. Ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.